أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 67 dalam kurung maka apabila adalah maka apabila adalah pada malam Lailatul Qadar menyuruh Allah akan Jibril alaihi salam, maka turun ia di dalam perhimpunan beberapa malaikat ke bumi. Bak malam Lailatul Qadar nyo mentang kelebihan Lailatul Qadar dilikut. Malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala neberintahkan Jibril untuk turun ke Nubumo, yang mana nebawa oleh mereka itu beberapa perhimpunan malaikat, nebawa oleh Jibril beberapa perhimpunan malaikat konsidero turun ke Nubumo, dan sertanya malaikat bunuh ataupun malaikat Jibril ada panji-panji yang hijau yang dipajangkan dia di atas Baitullah. Ada panji-panji, bendera-bendera, panji-panji, bendera-bendera yang hijau, panji-panji yang hijau, yang gegeleng di atas Baitullah. Baitullah Ka'bah. Nyan pada malam Qadar, ya, pada malam Lailatul Qadar. Dan bagi malaikat Jibril itu ada 600 sayapnya. Malaikat Jibril 600 buah sayap. 600 sayapnya. Atau Nabi Muhammad pernah kekalan sayap-sayap malaikatnya di saat perjalanan Isra Mi'raj. Dan padik-padik ke selama hidup Rasulullah nekalan Jibril yang asli, yang sesungguhnya Jibril bagaimana nyunan kalen. Jadi malaikat Jibril itu ada 600 sayapnya. Setengah daripadanya dua sayapnya, sebahagian daripada nartuh buah sayup, dua buah sayup. Putuman dua buah sayup tiada dibukakan keduanya melainkan pada malam Lailatul Qadar. Hana gebuka, hantam pernah gebuka dua buah sayupnya kecuali yang bak malam Lailatul Qadar. Maka dibukakan keduanya pada malam itu. Malamnya ke gebuka oleh malaikat Jibril sayup ke. Maka melalukan keduanya kepada masyrik dan maghrib. Maka melalukan keduanya, dua sayap maksudnya wata gebuka nyo punuh menutupi sampai yang maksud lalu yang keteruk ujuk kudih kepada masyrik dan maghrib. Masyrik tempat terbit matahari, maghrib tempat terbenam matahari. Yang kobenan, dan maka menjadi Jibril akan segala malaikat pada segala umat ini. Maka menjadi Jibril akan segala malaikat pada segala umat ini, maka memberi salam ia atas tiap-tiap orang yang berdiri, orang yang duduk, dan orang yang sembahyang. Jadi Jibril dan malaikat-malaikat yang lain makna menjadinya masuk, arti masuk berangkatlah mereka itu, makna menjadi hina. Berangkatlah mereka itu turun ke bumi dan mengucapkan salam kepada seluruh urung-urung yang di bumi. Nyo adalah salam khusus daripada malaikat pada malam Lailatul Qadar kepada seluruh orang yang beriman. Nyolah kita lain nak begah. Jadi malamnya kepada seluruh orang yang beriman tetap mendapat salam daripada malaikat. Hanya mendapat salam daripada malaikat walaupun mereka itu cuma berdiri, duduk, ataupun orang apakah sembahyang, orang berzikir, barangkaban dia asal mantang beriman. Hanya tetap mendapat salam. Cuma menyohana ta ibadat malamnya hana merupakan kelebihan ibadat malamnya tagai. Tetapi yang salam malaikat tetap tersampaikan kepada seluruh orang mukmin, dan berjabat tangan segala malaikat akan mereka itu, dan mengucapkan amin segala mereka itu akan doa segala orang mukmin. Doa orang mukmin diaminkan oleh mereka itu malaikat. Malaikat itu berjabat tangan dengan seluruh orang mukmin. Teman tanya mantang yang hadepu hingga etna masa hingga naik fajar, hingga itu bit fajar, makna naik itu bit hingga sembahyang subuh. Maka tatkala keluar fajar,
menyeru Jibril, gekun le Jibril watai kata duit fajar ka watai subuh kaya azan subuh katanya ar-rahil, ar-rahil yakni berjalan, berjalan bahasa dia kembali, ayo kita semuanya kembali, kembali jat kaji takwo, kembali hai segala malaikat. Maka berkata mereka itu, hai Jibril, apa yang diperbuat Allah pada hajat orang mukmin daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya putra yang gebi oleh Allah Ta'ala tentang hajat, keperluan, keinginan daripada umat Muhammad pada malam ini. Maka berkata Jibril bahwasanya Allah Ta'ala menilik kepada mereka itu dan memaafkan daripada mereka itu. Allah Ta'ala getilik, artinya gepandang dengan pandangan rahmat dan gebi kemaafan kepada umat Muhammad bak malamnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Melainkan dan diampunkan mereka itu, melainkan nyo baru hana bodoh kepegah menilik kepada mereka itu dan memaafkan daripada mereka itu dan diampunkan mereka itu, melainkan 4 orang. Nah pedra urang yang hana mendapat rahmat khusus, salam khusus daripada malaikat, hana mendapat rahmat khusus daripada Allah Ta'ala pada hari malamnya, walaupun hana tak ibadat tanyo kamu mendapat rahmat sih, tanyo kamu mendapat salam sih daripada malaikat. Tapi naput boh golongan manusia bak malam Qadar itu tidak mendapat pengampunan Allah dan tidak mendapat rahmat khusus daripada Allah Ta'ala, hanya mendapat salam khusus daripada Allah. Siapa mereka? Maka melainkan 4 orang. Maka kata mereka itu gekun le para malaikat. Artinya kan getanya bak Jibril, gebrah le Jibril, getanya le para malaikat, wahai Jibril, putra yang gejuk oleh Allah Ta'ala kepada umat Muhammad bak malamnya, gebi kepada umat Muhammad, yaitu dimaafkan, diampunkan segala dosanya, dipandang mereka itu dengan pandangan rahmat, kecuali 4 golongan manusia. Maka kata mereka itu, getanya oleh malaikat, dum siapa yang 4 orang? So teman pedra urang golongan manusia yang hanya mendapat rahmat khusus bak malam Qadar, yaitu orang yang mengekalkan minum arak. Yang sabar boleh. Orang yang pemabuk, minum arak, minum khamar, minum sesuatu yang memabukkan, hana gebah-bah katanya, sabi-sabi berkekalan atau dosa, hana getaubat-taubat, nyo hana mendapat rahmat khusus ba Allah Ta'ala di saat datang Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang durhaka bagi 2 ibu bapa, urung temerkah bak 2 urung si, alim tejut, taat tejut, menyotanyo hana senang atau urung si, dengan kata lain durhaka kita pada orang tua, maka malam itu bukan malam mendapat rahmat khusus bagi kita. Ada taat saja, karena itu menjadi penghalang ya. Durhaka kepada orang syrik menjadi penghalang untuk mendapat rahmat khusus daripada Allah Ta'ala. Ini jangankan nilai untuk mendapat rahmat khususnya. Yang paling bahaya lom malam aputakeun durhaka kepada ibu bapa, mati tanpa selamat iman lagi kebahalikut. Karena padik-padik macam milikut mati hana selamat iman. Ini para ulama, sebagian ulama pegah, di antaranya itulah karena durhaka kepada 2 orang tua. Nyo mati haik tanpa selamat iman. Tinggal salat juga termasuk. Tinggal salat, durhaka kepada orang tua, minum khamar seidih termasuk minum khamar, dan berbuat zalim selalu kepada manusia. Ho yang tajak tanyo berbuat zalim kepada manusia. Jik kurung raya menindas rakyat. Hana jik kurung raya berlakunya, pokoknya hana senang takalan urang lain, sehingga cara tamita kezaliman tanyo kepada mereka. Ini juga perkara yang dapat menghapuskan iman mati ke bukan. Haid selamat iman. Jadi yang kedua, orang yang hana mendapat rahmat khusus daripada Allah bak malam Qadar, itulah mereka yang durhaka kepada 2 ibu bapa. Olian dan orang yang memutuskan rahimnya yang paling le, memutuskan hubungan silaturahmi. Nyo baiklah takkan ngenggok ngero tahan apa. Itanyo ada ngadu hanapa, ada ngan hanapa, kemun ngan apa hanapa. Nyo baiklah takkan ngurung si ile. Nyo memutuskan silaturahmi yang lain. Yang kan durhaka bunuh si karo bak kata-kata durhaka. Memutuskan hubungan silaturahmi, biuk persoalan, jikraya, sehingga hana gek-gek dele ngan ipar tepi kalaganya, ngado tepi laganya, ngurung si kalau belum. Tapi keroro bahkan yang berat-berat lom dak nganggurai pe hana mau tahu. Nah yang berat-berat lom tanya sebagai murid nganggurai tahan apa? Nyandik nan ukuran. Jadi iblis itu tidak akan pernah tahu apa-apa dia.
Artinya iblisnya ni je hana itu tho je hurung yang dihadapi je. Ini benar. Manusia yang telah kerasukan iblis, ada urung syik dipe, ada urai dipe. Yang ketanda-tanda manusia-manusia yang tidak mendapat rahmat khusus daripada Allah Taala. Dan orang yang musyahin, nyamban sabotek musyahin gekeun. Sembah Jibril. Siapa orang musyahin itu? Tha urang yang musyahinnya ya Rasulullah. Sabdanya nyembah Rasulullah ke? Dan orang musyahin, musyahin sembah Jibril. Siapa orang musyahin itu ya Rasulullah? Munyo bunuh sang-sang atai likut tega pegah Jibril pegah bak malaikat kan? Habak kita nyong hino ka hadis. Je fit musyahin sabotek berarti ada dalam hadis nak ke musyahin li Rasulullah. Hai berarti nyo hadisnya, nyo perkataannya, atanya kan cerita bak Nabi Muhammad sampaikan kepada kita umat. Jadi ketanya oleh Jibril bak Rasulullah, siapa musyahin itu? Sabda, ya Rasulullah, sabdanya ialah orang musarim. Musarimnya pihak Nabi Muhammad putra musarimnya, yakni orang yang tiada bertegur dengan saudaranya lebih daripada 3 hari kah palau. Ya, leuro hana pekah-pekah balik nya beta kem tonton ni le. Beta kem bulun-bulun. Nyan ke bah ni tanya orangnya. Hak ibadat dengan Allah Taala kagak hubungan tu. Tapi dengan manusia yang kerela rusak. Anyo hanasi hana merempa, nya dam tonton hana melale. Nyo kan ka hana merempa tidak lagi bertegur karena ada sesuatu yang nak mati, yang kebencian, dendam. Saling dendam mendendam antara satu sama lain sehingga hana getle sampai kerara tu hana payah lele tak uro sari le uro mentang jut pulam yang lele uro nyo keban kelalaian katanya bud dunia bo tatim mereleh akhirat. Begitulah wata kata hana truk ngut tu wata hana truk ati tu nyen cikal ganyan ya nyen keban untuk katanya koreksi diri katanya supaya ke depan lebih baik. Dan apabila adalah akhir malam ya, berbuka yaitu malam hari raya, dan apabila adalah akhir malam berbuka, akhir malam yang ke habis Ramadan kan kata urang raya yaitu malam hari raya, dinamakan malam itu malam jaizah. Malam urang raya gepenan malam jaizah, yakni malam memberi persalin bagi malam memberi persalin. Malam gejuk persalinannya menyebab surah katanya malamnya malam ge pakai pakaian lagak katanya malam ge balas amal malamnya tak kena jum mesti tanya ujian kalau ujian ya cek rapor nya malam raya maka kena malam persalin ya cuman kan gebalah lagi tengok ka bangkit bet salah Allah Taala ge persaksikan balasan itu ge pedehnya bak malaikat sagai. Maka apabila adalah pada pagi hari raya wate ka bengeh-bengeh hura raya nyo lebih fokus hino tega pegah hino memang hura raya puasa tapi kita naruh mendua hura raya sahabat ji kelebihannya ke mendua kan apabila ka bengeh-bengeh hura raya membangkit Allah akan malaikat pada tiap-tiap negeri maka turun mereka itu pada bumi. Allah Taala diperintahkan kepada seluruh malaikat di seluruh penjuru negeri di seluruh sudut negeri pada bumi sehingga mereka itu turun ke bumi maka berdiri mereka itu pada jalan hanya jalan dah kan maka menyeru mereka itu dengan suara yang keras mendengar sekalian makhluk melainkan jin dan manusia yang ke jin dengan manusia tak gaya hana gepede ya hana de ke jin dengan ke manusia lain deh. Maka malaikat itu malaikat wata getern gedang simpang-simpang bak jalan-jalan gehoi geseru kepada manusia dum yang deh dinge mandum-mandum kecuali jin ke manusia yang deh. Maka berkata mereka itu gekeun le mereka itu malaikat, hai umat Muhammad nya wata ka bengeh raya yan. Hai umat Muhammad, keluar kamu kepada Tuhan yang amat mulia. Tebil le kata mandum-mandum jak leh ya hadap Allah Tuhan yang amat mulia. Nya ke gehoi malaikatnya bengeh raya yan. Yang kejik kan muazzin mantang heuy, yang kejik pahala urang tubit. Urang raya kan ramai urang tubit kah? Itu man goi hana dengar tu malaikat, sebenarnya sudah dengar tu malaikat teman. Keluar kamu kepada Tuhan yang amat mulia
yang memberi ia akan pemberian perpanjangan dan mengampuni akan dosa yang azim. Artinya keluar kamu kepada Tuhan yang mulia, yang mana Allah Ta'ala gebi kepada kata pemberian yang perpanjangan, gejuk pahala yang tanpa putus-putusnya, panjang, dan mengampuni akan dosa yang azim. Allah yang dapat mengampuni dosa-dosa yang besar. Maka apabila nyatalah mereka itu pada tempat sembahyang, kahtubilah du manusia bengonyan, kemuruk-urut dum bengah hotel bengah horaya, rata saga urung tubit dum, lorongnya lorong je, jalannya jalan je, mandum tubit mandum. Nah yang jak bak lapangan sembahyang raya, nah yang jak bak masjid, nah yang jak bak melasah. Pokoknya bak tempat-tempat yang ada pelaksanaan salat hari raya. Di saat mereka itu katruk bak tempat sembahyang raya, kagak sembahyang. Mereka itu firman Allah, geken dalam Allah Ta'ala bagi malaikatnya, hai malaikatku, apa balasan orang yang mengambil upah kerja apabila sudah selesai pekerjaannya? Ya, wahai malaikat lun, pu yang cocok tabi ku urung kerja, wa tengoknya kali ke kerja. Nyo menanti tanya kali tak kerja ba Allah. Dah rupanya nyo puasa. Ya, nyo lebih fokus kepada Ramadan nyo. Alih dah puasa, kata boh je ke fitrah, yang ke kata sembahyang, yang ke kena bi upah katanya. Gekeun le Allah Taala ba malaikat, wahai malaikat, ke urang yang kali kerja pu upah yang cocok tajuk. Ya, nyamban, hai Tuhan kami, maka sembah segala malaikat, gekeun le malaikat, hai Tuhan kami dan penghulu kami, balasan bahawa disempurnakan upah. Balasannya adalah disempurnakan upahnya. Balasan yang cocok kepada mereka-mereka yang telah bekerja adalah sempurna upahnya. Sempurna, gejuk mandum upah tersebut. Engkau kerja, hek kerja, gaji punya bahasa katanya. Ya kah? Maka bahwasanya, maka firman Allah, gekeun le Allah Taala, bahwasanya telah aku saksikan kamu hai malaikatku, bahwasanya aku jadikan pahala mereka itu daripada puasa Ramadan. Ya, kanyo lebih fokus ke puasa Ramadan, raya puasa berarti. Dan berdiri sembahyang mereka itu balasannya adalah ridhaku dan ampunanku. Jadi balasan lunjukku awaknya yang kali puasa Ramadan dan kali sembahyang lom saknyo, balasan hana lain kecuali ridha lun, senang lun dan pengampunan lun. Maka firman-Nya lom, gekeun lom hai segala hambaku, mohon olehmu akan daku, wahai hamba-hamba lun melake bak uronya, karena uro rayanya uro makbul kan. Coba menyukai makbul kan raya puasa menteng. Haji juga demikian, karena termasuk dalam hari-hari yang mustajabah, yaitu 2 hari raya. Ini hari mustajabah. Cuma ladum teka raya kagak lalai ham rempok dari ibadat. Padahalnya mentang si roteknya uro mustajabah doa yang uro jai fahala wa teta kerjakan amal kebaikan, tam sedekah jai tak gandaan fahala serta diterima amal serta makbul ba Allah Taala. Gekeunlah oleh Allah Taala, hai segala hambaku, mohon olehmu akan daku, maka demi ketinggianku dan kebesaranku tiada memohon kamu akan daku pada hari ini suatu bagi agama kamu dan dunia kamu, melainkan aku beri akan kamu. Makna ji geterima yang ke uro yang mustajabah. Artinya hana tam lake li kata. Maknanya apa? Pu manteng yang kata lake bak lun buh urusan agama ataupun urusan dunia hana lain melainkan lun terima pu yang kata lake. Nyan kelebihan 2 uro raya. Walaupun hino yang gebegah lebih fokus seolah-olah raya puasa, haji pada demikian juga. Sampai-sampai gebegah raya puasa dengan raya haji kan lebih raya haji. Menyo raya puasa gekeun hari raya akbar. Menyo raya haji raya haji. Raya haji gekeun hari raya akbar. Menyo raya puasa gekeun hari raya asgar. Hari raya akbar itu bukan haji akbar, baik salah-salah. Haji akbar bukan hari raya akbar, hari raya akbar bukan haji akbar. Iji setiap truk uro raya haji nyan sampai-sampai gekeun hari raya akbar. Yang lebih raya uji yang raya puasa ya. Yang tetap hari raya akbar, bukan haji akbar. Yang gekeun haji akbar adalah wukuf bersamaan ba'uro Jumat, gekeun teu hajingan haji akbar. Ya, apabila urang yang puput ibadah haji jatuhnya hari wukuf di padang Arafah ba'uro Jumat, nyogekeun dengan haji akbar. Adapun uro raya akbar boh rejih hari Jumat ataupun bukan, tetap hari raya haji itu hari raya akbar.
Ya, hari raya akbar nah hari raya asghar, asghar kecil orang raya puasa, orang raya haji hari raya akbar. Boh jihrud orang Jumat ataupun kan. Karena hari raya akbar bukan haji akbar. Nah, itu udah pikir orang raya hajian baru akbar ini, orang raya haji baru Jumat. Nah, boh orang Jumat, boh orang Jumat tetap hari raya haji itu tetap akbar. Nah, sebab kan beda kan? Hai takun matang haji akbar, hari raya akbar bedanya ji. Berat beda kah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam gekeun Nabi dalam suatu hadis qala Allah taala nekeun Allah taala nya diberah oleh Rasulullah as-saumuli wa ana ajzi bih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah taala yakni pada hadis qudsi bermula puasa itu bagiku puasanya bagi lun dan aku yang membalaskan dengan dia, yakni balasan yang banyak tiada ditentukan kadarnya. Puasa ayat semayang lima manusia, ya puasa ayat puasa oleh hamba lun nyan mandum-mandum kelun ke Allah. Artinya Allah saja yang tupu sehingga balasan gejuk oleh Allah Taala tiada ditentukan kadarnya tanpa hisab. Hana gepegah ditna jai ya nyambang. Teman menyulagi kena datang Zulhijjah juga disunatkan berpuasa. Na uro yang paling mulia hinan bak Zulhijjahnya, yaitu uro kesikurung daripada Zulhijjah gekeun dengan uro Arafah. Itu hana trip le yan kena tambang Zulhijjah yo. Lian katruk bak puasa Arafah. Tiga lemji puasalah tarwiyah. Nyan puasa Arafahnya lebih raya pahala terbanding daripada puasa Asyura. Menyo puasa Arafah terampuni dosa 2 tahun kepegah. Tidun yang kau likut dan tidun yang akan datang. Adapun menyo puasa Asyura terampuni dosa setahun tagai. Dosa tidun tagai ji. Menyo Arafah dosa 2 tahun. Menyo Arafah puasa yang khusus kegedanya umat Muhammad. Menyo Asyura kan gedanya manteng umat Nabi Musa juga puasa. Bahkan sampai uronyo awak Yahudi yang kaji ke Yahudi tetap pemulia uronya nan. Uro Arafah, uro Asyura. Tapi menyo Arafah khusus kegedanya umat Muhammad saja. Nah, jadi diberkah oleh Allah Taala yang kelagian balasan puasa. Kata kil maknanya ya, kiban makna ji dalam hadis tersebut bahwasanya puasa itu terlebih kasih daripada segala ibadat kepada Allah Taala. Ibadat yang paling Allah Taala cinta, yang paling Allah Taala kasih itulah berpuasa dan ialah yang dahulu pada aku daripada ibadah yang lain. Dan ialah yang didahulukan padaku daripada ibadah yang lain. Yang kenyan yang didahulukan kelun daripada ibadah-ibadah yang lain. Tapi menyo semayang kenapa semayang perintah kan? Hai maksud didahulukan kepadaku itu lebih utama. Memang salat yang agama salat lebih hebat, tapi puasa hanya ibadah yang lebih awal. Makna awalnya yang lebih utama sih. Ya, tapi tetap tidak mendapat mengalahkan sih menyo semayang ji. Bedik ada kemenang seolah-olah kalau lebih semayang hana kalau lebih puasa hana lain-lain ji, lain-lain tinjau. Dan perceraian antara hadis qudsi dan Quran. Ya, nyo kagak pegah. Atahino kan hadis qudsi. Cuma kesampaikan oleh Nabi Muhammad sih. Hadis qudsi kan sampaikan oleh Nabi Muhammad ini berupa lagi model Al-Quran sih. Allah sih pegah. Allah keung sih lagi Quran sih. Jadi hadis na dua kan. Nah hadis qudsi naken. Menyo hadis qudsi lagi lafai Quran ni, cuman Allah Rasulullah yang ucapkan geilham lamati Rasulullah bukan melalui malaikat Jibril, tapi menyo Quran disampaikan melalui malaikat Jibril. Ini beda haji. Padahal lagi Quran sih. Cuman empat beda Quran dengan hadis qudsi. Nyopat ke begah. Perceraian masih perbedaan. Perbedaan antara hadis qudsi dan Quran bahwasanya Quran diturunkan akan dia. Menyo Quran geputreun berarti gejuk pak malaikat Jibril gewahyukan tu ke Nabi Muhammad. Ya, maka melemahkan makhluk daripada mendatangkan seumpamanya dengan yang terlebih pendek surat. Bersalahan hadis qudsi maka tiada ia melemahkan kan mengilham betul melemahkan betul.
Jadi menyo Quran diturunkan akan dia bagi melemahkan makhluk. Makna melemahkan untuk menjadi mukjizat atau mukjizatnya kayak petalu yang lain. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala gejuk Pak Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad adalah sebagai mukjizat untuk petalu yang lain. Sehingga kan hana yang dapat ditandingi sepotong ayat Al-Quran pun haik kan. Walaupun dengan ayat Al-Quran yang terlebih pendek surat bersalahan hadis kudusi, maka hadis kudusi itu bukan suatu mukjizat. Hanya beda aja. Kenapa berarti tinjau sisi perbedaan. Dan tiap-tiap daripada Quran dan hadis jadi ibadah dengan membacakan dia, meriwayatkan dia Tabrani. Tak baca Quran ibadah, tak baca hadis ibadah sih. Hadis yang dibaca itu ibadah, Al-Quran yang dibaca itu juga ibadah. Baca Al-Quran mendapat pahala, hafal Quran juga demikian. Baca hadis, hafal hadis juga mendapat pahala. Firman Allah Ta'ala pada barang yang dihikayahkan daripadanya oleh Nabi SAW, tiap-tiap kebaikan dibalas dengan 10 ganda. Ini pegah oleh Nabi, tip-tip kebaikan dibalas 10 ganda hingga 700 ganda. Dari 10 menyelebih afdalam tu ke iklam sampai 700, melainkan puasa yang hendak pegah. Sebab puasa diknanya hendak berahli. Maka bahwasanya bagiku kata Allah, dan aku yang akan membalaskan dengan dia. Maka puasanya kelun, puasanya bagi lun lah yang akan membalaskan puasa tersebut. Itu kata Allah. Jadi hino ke sisi lebih sisi hebatnya ibadah puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nakal Nabi lam lisaimi farhatani yafrahu bihima farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sabda Nabi SAW, bagi orang puasa itu ada 2 kesukaan. Bagi orang yang berpuasa, na 2 kegembiraan, na 2 kesukaan. Yang suka ia dengan keduanya. Yang mana dengan 2 kegembiraan tersebut, bergembira dia pada waktu mendapatkan 2 perkara itu. Satu kesukaan pada ketika berbuka, yakni dengan sebab hilang laparnya dan dahaganya pada ketika hari berbukanya, dan dahaga pada ketika hari berbukanya, katakil dengan sebab tamam puasanya dan disempurna ibadahnya. Yang pertama 2 kegembiraan di saat berbuka, karena berbuka kagadah rasa lapar, kagadah rasa gerah, yang mana uro kata tenduk cuma menyokon ki hayul uro kata tenduk dan gerah waktu tak buka kan kagadah menyokon kil dengan sebab tamam puasanya dan disempurnakan ibadahnya. Dan sempurna ibadahnya, gembira tanya ka sempurna ibadah tu. Tamam sempurna puasa, sempurna ibadah tu hinan gembira tanya. Menyo pendapat liket kan kenara kegembiraan saat berbuka ju, hilang rasa lapar dan hilang rasa haus. Olehnya lam dan satu kesukaan tu tatkala berjumpa akan Tuhan, yakni pada hari kiamat. Sabuh kegembiraan tu iaitu saat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nyan juga merupakan satu kegembiraan. Tak baca tu. Kata Wahab bin Munabbih, napakah le Wahab bin Munabbih, tiada bagi orang mukmin kesenangan melainkan berjumpa akan Tuhannya dengan mendapatkan balasan pahala atau dengan menilik kepada wajah Tuhannya. Artinya, napakah le Wahab bin Munabbih, hana orang mukmin mendapat kesenangan melainkan yang kesenang waktu merupa dengan Allah tengok. Adakala merupa dengan Allah gejuk balasan pahala ke katanya, ataupun merupa dengan Allah Ta'ala adalah getilik ya, dengan menilik kepada wajah kalon zat Allah, mana wajah zat ini. Ini kan termasuk hadis mutasyabihat kan, kekalan gepegah wajah Allah. Kok lenya dalam hadis-hadis kok jai kekan wajah tu kan. Lagi dalam Quran kena kekan wajah tit, wajah Allah. Ini kurang yang tidak mengerti ilmu menafsirkan ayat dan hadis, langsung wajahnya pemakna wajah. Maka jadi pegah di Tuhan wajah. Padahal itu kalau tabut dalam tauhid, hadis mutasyabihat dan ayat mutasyabihat apabila diterjemah artinya secara zahir, diyakini lagi zahir jadi kafir, naudzubillah. Ini dalam akidatun najin ke pegah. Tanya nak tabut akidatun najin yang tauhidnya.
Hanjitnya tak berpedoman lagi zahir, jadi kafir tu. Mesti lagi hina ke pegah. Iaitu suatu yang sangat menyenangkan bagi orang mukmin sehingga di saat dia memandang wajah Allah. Wajah itu maksudnya adalah zat. Karena ada dalam kata-kata bahasa Arab itu gekun dengan wajah yang dimaksud dengan zat. Cuma pakai wajah gekun karena wajah itu adalah juzuk yang paling mulia. Jadi waktu gepegah sesuatu kan wajah gekun karena itu juzuk yang mulia. Cuma Allah Ta'ala tidak punya wajah seperti wajah makhluk. Hanya le bahasa-bahasa je lagi yang punya bahasa Arab. Lagi gekun mata-mata dah kita tanya. Pakan dah ke mata-mata telah datanglah mata-mata. Mereka urung si yang teruk. Takkan mata-mata dikarenakan indera yang sangat berfungsi keji adalah mata-mata. Jasus punya bahasa Arab. Jasus itu mata-mata. Datanglah jasus. Datanglah mata-mata. Jadi karena indera bagi ji indera mata yang paling berfungsi. Hai urang yang yaklum gop ke mata-mata dekun. Lagi gekun telah datanglah si panjang tangan. Karena jaro yang iji kan berarti jaro yang teruk. Hanya karena urang cucu kan yang dekekan jaro kan si panjang tangan dekun telah datanglah si panjang tangan. Karena anggotanya yang paling jih bakji. Hanya menurut si waktu gekun anggota-anggota lainnya biasa hanya bahasa Arab lagi nya. Kata-kata majaz gekun nyebut salah tanya dalam tak artikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam nekul nabi lu la khulufu famisaimi atyabu indallahi miryahil miski. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya berubah bau mulut bagi orang berpuasa itu terlebih baik pada Allah, lebih good pada Allah Ta'ala daripada bau kasturi, yakni pada kamu. Nyan be uronyo be babah tanyo yang kep yang hana mangat be nyan tingah neganto oleh Allah Ta'ala dengan bau kasturi. Nyan lebih harum nyan tingah luar biasa. Nyan puasa sama tit, bo puasa wajib, bo puasa sunat. Katakil dikehendaki dengan demikian itu bahwasanya Allah Ta'ala membalaskan dia pada akhirat dan empunyanya dapat pahala afdal daripada bau kasturi. Nah yang gepegah merukil maksud lebih baik daripada bau kasturi sehingga gebalah dengan pahala yang lebih afdal daripada bau kasturi. Dan menakal oleh Qadhi Husain akan bahwasanya bagi ta'an itu pada hari kiamat, ta'an itu pada hari kiamat, bau yang baik dan bau puasa pada hari kiamat seperti bau kasturi. Nasib yang nepegah, so pegah Qadhi Husain pegah yang bahwa pahala yang nujuk oleh Allah Ta'ala daripada amal kebaikan seorang hamba pada hari kiamat ini nantinya akan berbau harum semerbak. Pahala ibadah katanya hidupnya harum tak tahatnya. Dan pahala puasa itu juga lebih harum daripada bau kasturi. Luar biasa gitu Allah Ta'ala. Nya eno madadakeun wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang menan amalan katanya. Karena amalan-amalan kebaikan akan dibalas yang baik. Apabila gepegat be yang cukup wangi, apabila geperupa rupa yang cukup indah. Lagi gepegah dalam kubur setiap orang mukmin itu ada teman. Allah Ta'ala dikirimkan dalam kubur. Urang waktu tamang dalam kubur hana tirau ditanya dalam kubur ada temannya. Siapa yang menemani amal ibadah? Sehingga kena gepegah dalam kitab Kasyful Ghaibiyah. Tata kedi yang tamang dalam kuburnya urung saleh, selamat iman, amal kebaikannya itu banyak. Deh ju merempak ju hinan tirau urung yang cukup tari yang kagak pregoknya. Dengan baunya yang sangat harum semerbak. Cukup tampan, cukup lagak. Tatanya ngetanya, hai saudron cukup laga. Hantom pernah long kalem selama udip long lagi nyo tari ni. Putra dijawab oleh urunyan, lun nyo adalah amal ibadah gata. Lun akan lun pengen gata mulai jino entak teruk ro kiamat. Teman dikna senang tu ngen cukup laga dan cukup banget be hina ngen katanya. Apabila urung yang tamang dalam kubur urung durhaka, urung maksiat ke Tuhan, dikirim oleh Allah Ta'ala urung dengan rupa yang sangat mengerikan. Rupa dengan rupa yang menakutkan, be dengan be yang cukup khep, nanah dan darah itu bit, mencabok, mukudem ni bahasa katanya, Masya Allah. Betah tu, sehingga katanya ingin menghindar dari ji. Katanya, hai seorang cukup khep be, hantam pernah long kalan selama udip long, laganya hi manusia.
Jawab dia iji lunnya ke amal kejahatan gata. Lun dikirim oleh Allah Taala untuk pengen gata. Mulai saahnya entak tu uro kiamat. Tuman menyonyan je kengen tu. Baik tak ke dalam akhirat dalam di kubur yang sabi-sabi. Midonya mentah hino hang betah tu. Thalang nangan relai-relai rame pulom dia hide. Yang dengar yang pengen yang kenyo adalah balasan amal. Jadi kan sesuai lagi hadis hino ko pegang. Jadi amal kita dibalas oleh Allah Ta'ala apabila nebuh be yang wangi, apabila neperupa yang indah. Nyan amalan-amalan kebaikan. Kah? Gimana perlatannya? Ya. Ya. Gewasit ba ane po gewasit ke ane ba hartanya maksudnya nya oh laganya nyo betul na gewasit le urung si ba ane yang tuha geusi kurban geusi kurban ke maayan ke urung si duduk engkau geusi kurban yang jadi pertanyaan apakah anak-anak yang lainnya jid ke pajo jid mandum jid pajo bahkan ada anak yang geyusinya jid itu bukan nazarnya kan kurban wajib nya kurban sunan cuma sagahinan perle benawasit karena syarat getanya si kurban kurung lain boh urang lain yang mentaudip lebih-lebih lem ka meninggal bena izin adapun wasiat itu salah satu daripada bentuk izin nya sagai nya hanaruh lam nazarnya kan nazarnya hana ka uyan kan kurban ka uy kan kurban nazar nya jangankan adik-adik kau yang lain kau nyan punjit baju hana perempuan apa yang perlehinan cuma untuk kejut si saja kah wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu